Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, di OT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore, ibadah khusus wanita The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Ibadah spesial Natal IRC Sawangan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi Anda yang rindu untuk memberi persembahan Natal, dapat transfer ke rekening sebagai berikut. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Seberapa banyak saudara yang percaya dalam hidup ini, kita selalu melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Dia selalu ada di setiap musim dalam hidup kita saudara. Pertolongannya tidak pernah terlalu cepat, bahkan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita saudaraku. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Hurabata karalaba shandara labata karalaba ralaba. Hurabata karalaba shandara labata karalaba riandara labara labara. Hurabata karalaba shandara labara labara. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami menyaksikan pertolongan-Mu Tuhan di setiap musim dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan tangan-Mu yang menggendong kami, menopang kami Tuhan. Kami bersyukur karenanya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa hari ini untuk Gembala Pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo.
Kami berdoa buat Gembala Rayon kami Pak Yongki Taufan Wijoyo dan kedua wakilnya. Kami berdoa buat Gembala kami Bapak Riza Solihin ya Tuhan. Kau memberkati hamba-hambamu Tuhan. Dari tempat ini kami lepaskan berkat. Pengurapan-Mu senantiasa turun atas para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga, melindungi hamba-hambamu. Tanda heran, ajaib, mujizat terjadi. Banyak jiwa dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau naikkan syukur kami atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Allah terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati penduduknya Tuhan Yesus. Kota-kota, desa-desa dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kebangunan rohani pasti terjadi di bangsa kami. Anak-anak muda, generasi Yeremia akan dibangkitkan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati kota kami, kota Depok ya Tuhan. Kami memberkati Sawangan, Bojongsari dan sekitarnya. Kami memberkati Tuhan, lawatan-Mu nyata atas kota kami dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami mengingat pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk hadirat-Mu. Yang siap sama-sama kita berkata amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Kami percaya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Sungguh kami menyaksikan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ingat pertolongannya, saudara. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik saja, mari kita sembah Dia. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, kami percaya, Tuhan. Tuhan selalu
layak dipuji, disembah, yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Katakan layak dipuji, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. sekali lagi saudara, engkau layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Biar musik saja. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah namamu besar di dunia ini. Mari sekali lagi bersama-sama saudara, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. sekali lagi katakan, Namamu besar, termulia. amin. Sorakan haleluya, sorakan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita saudara. Haleluya. Bukankah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hebat? Katakan amin saudara. Amin. Katakan amin saudara. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Katakan yes. Yes. Yang percaya tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya.
apa? Sebab kau yang layak dipuja. Amin. Oh kami mau bersorak, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Sorakan. Amin. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sing haleluya. Amin. Mari menari saudara sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Mari kita nyatakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Sing haleluya. Amin. Mari umat Tuhan sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan saudara. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah Amin. haleluya. Ayo sekali lagi bersama-sama. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, katakan amin saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kesetiaan-Mu seperti perisai dan pagar tembok dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami merasakannya sampai hari ini. Hati kami tenang berada di dekat-Mu, penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tak
tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin, amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Bahkan di saat aku tak sanggup lagi, Saat aku tak sanggup lagi, justru di situ tangan-Mu bekerja. Tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan, satu kesempatan ilahi hari ini minggu ketiga bulan November. Kita kembali masuk dalam perjamuan kudus mandiri. Saya percaya Gembala Pembina, Tuhan taruhkan wahyu untuk semua kita. Setelah pastoral message singkat ini saya sampaikan, Anda akan masuk dan lebih dalam lagi. Bersama dengan firman, bersama dengan realita, hadirat Tuhan yang kuat. Dan sebentar, 5 menit saja seperti biasa, saya akan sampaikan pastoral message untuk bulan ini. Sebelum kita masuk dalam bersama dengan Pak Niko. Nah, ada satu statement yang hari terakhir begitu kuat. Karena semua program IRC Sawangan online saya mengikuti. Termasuk sekolah minggu, saya mengikuti. Apalagi yang di OT, apalagi yang di RP. Nah, salah satu pembicara di RP beberapa waktu yang lalu, seorang youth pastor daripada IRC Sawangan, ada satu statement yang sangat kuat. Maka pastoral message kali ini saya berikan judul Sok Rohani. Kenapa saya katakan sok rohani? Karena Mila ketika itu berkata bahwa hidup kita adalah peperangan rohani. Bagaimana kita menang dalam peperangan rohani kalau kita tidak rohani? Itu kata yang sangat kuat sekali. Dan itu benar adanya. Walaupun dunia berkata sok rohani, enggak apa-apa. Karena peperangan kita bukan dengan darah dan daging. Peperangan kita dengan penguasa-penguasa di udara. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan. Dalam Matius pasal yang ke-13. Bahwa benih dan lalang itu tumbuh bersama. Tahukah Anda bahwa sedetik pun tidak pernah tidak kita berhadapan head to head dengan setan. Kita berhadapan head to head dengan iblis. Mau pandemi maupun gak ada pandemi tetap head to head. Dan itu pertarungan rohani kita. Itu detik demi detik. Itu berkelangsungan sampai akhir zaman. Di mana ketika itu ada pertanyaan di dalam perumpamaan ini. Apakah boleh lalang itu dicabut? Yesus berkata tidak. Karena kalau lalangnya dicabut maka benihnya pun akan tercabut. Kapan? Lalang itu akan dicabut kelak pada akhir zaman. Bukan hari ini. Walaupun Anda tengking, walaupun Anda tolak, walaupun Anda patahkan. Tetap prinsip rohani menurut apa yang dibentangkan Yesus. Benih dan lalang itu tumbuh bersama. Dan bagaimana kita menang? Tidak ada jalan lain. Kita harus rohani. Mungkin banyak orang berkata, lu so rohani banget sih. Tapi kita harus mengerti bahwa peperangan kita bukan dengan darah dan daging. Tapi dengan penguasa-penguasa di udara. Dan itu head to head, itu face to face, itu berhadapan muka dengan muka. Terjadi di setiap detik dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani kalau tidak dengan cara yang rohani? Kalau tidak dengan hal-hal yang rohani, maka ketika dunia mengatakan Anda sok rohani, saya beranikan diri berkata tidak apa-apa. Walaupun dunia berkata, lu sok rohani banget sih. Dikit-dikit ngeroh, dikit-dikit firman, dikit-dikit pujian penyembahan, dikit-dikit bahasa roh, tidak apa-apa. Karena kalau kita tidak membangun manusia rohani kita, dari waktu ke waktu kita jadi bulan-bulanan setan. Kita jadi bulan-bulanan setan. Pesan pastoral message sederhana. Saya tidak akan uraikan karena sebentar Gembala Pembina akan mendapatkan wahyu dari Tuhan dan akan dibentangkan kepada kita. Tetapi yang menjadi pastoral message dari saya hari ini adalah tidak apa-apa sok rohani. Karena peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tapi harus berperang secara rohani. Bagaimana kita menang secara dalam peperangan rohani? Kalau kita tidak rohani, itu penting. Sebentar kita akan nyanyikan tadi di awal ibadah, Ibu Elsa di hari terakhir sangat menikmati lagu ini. Dia kalau ibadah di rumah bisa nyembah sambil nangis, nyembah dengan ekspresi. Kita akan nyanyikan bahwa Tuhan menolong. Tapi tahukah Anda, Tuhan kita adalah Tuhan roh. Maka
roh kita harus terpaut dengan roh Allah. Tidak mungkin pertolongan dari Tuhan yang adalah roh kalau kita hidup masih dalam daging. Kalau pikiran kita masih perkara-perkara dunia, kalau pikiran kita masih perkara-perkara yang di bawah, bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Tidak ada jalan lain. Kita harus hidup di dalam roh itu sendiri. Yuk kita sembah Tuhan. Shadabakana maradakanama. Kende bebeda bakana moradakaya sheke de bebeka nama. De bebeda bakana mo yaradakana maya shanda. Terima kasih Tuhan. Ayo jemaat Tuhan di rumah, dimanapun Anda berada saat ini, bangun manusia rohmu. Bangun manusia rohmu. Kita sedang ada dalam peperangan rohani yang frontal. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani kalau kita tidak rohani? Shikidi bibi kanama. Haleluya. Dengan suara keras, dengan suara yang terdengar oleh telinga Anda sendiri, bangun manusia rohmu. Shindi bibi kanamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Lebih lagi, lebih lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak terima kasih. Walaupun sesingkat apapun firman yang Kau nyatakan, biarlah roh semua kami terbangun. Kami menjadi manusia-manusia yang rohani. Karena kami tahu peperangan rohani semakin frontal. Kami bersyukur untuk hari ini kami siap untuk menerima firman dari Gembala Pembina kami. Dan juga perjamuan kudus mandiri. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Saya berterima kasih kepada jemaat yang selalu setia mengikuti pelayanan IRC Sawangan. Dan bagi saudara yang sekarang ada di dalam ibadah premier, tolong ketik di live chat. Bilang begini, peperangan rohani akan dimenangkan kepada orang yang rohani. Amen. Itu penting. Itu penting. Nah saudara, nanti juga Anda punya kesempatan untuk memberi. Saya berdoa setiap taburan Anda sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan saya tahu persis, Dia bukan Allah yang jauh. Dia dekat dengan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya.
Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani harpazo yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu, yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga, dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Paulus memakai kata kita
dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati.
jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan." Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan." Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan 3 hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang 3 hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini, melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan 2 ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburkan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, amin. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu.
Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau melihat keadaan mereka satu persatu, ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin mereka saat ini kebingungan, ada yang ketakutan, khawatir, ya Tuhan. Malah ada yang depresi, Tuhan kasihani mereka, ya Tuhan. Mereka seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, Kau memberikan kepada mereka damai sejahtera, Tuhan. Kau menolong mereka, ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, malah berkelimpahan dalam segala hal. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya. Sehingga pada saat Engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama. Dan bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja, di awan-awan. Dan selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Abba. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia untuk mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, ya Abba. Betapa baiknya Engkau, ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau, ya Abba. Itu Engkau, ya Abba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anak-Mu semua yang saat ini sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka, ya Tuhan. Ampuni kami semua, ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur, yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Terima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.